Gara-gara disinformasi di dunia maya ini, pada suatu podcast abang menjelaskan maksudnya. Abang langsung dituduh, abang penjilat. Fitnahnya, kebenciannya luar biasa. Dan menurut saya, ini bukan orang mau cari kebenaran ini. Enggak, ini mau zero sum game aja nih kayaknya. Mau salah satu binasa gitu. Misalnya Mas Gibran harus dianulir pelantikannya. Ya. Atau ada juga yang bilang, nanti dilantik dulu, habis itu di-impeach. Loh, Anda mau apa? Di sebuah podcast besar, podcast Deddy Corbuzier, kemudian dia ngaku dia suka nonton film porno. Nah, orang itu diusung oleh teman-teman ini jadi calon presiden gitu loh. Kalau capres saya yang menang, saya dianggap penjilat rezim, Bang. Tapi kalau capres abang yang menang, abang yang jadi penjilat rezim. Kenapa untuk Kaisang Anda pakai samurai yang tajam sekali? Kalau yang untuk orang lain Anda pakai pedang film Hong Kong yang meliuk-liuk itu, yang nggak tajam sama sekali. DFK Nisa juga DFK sangat itu salah satu excited KPI juga kita, dengan istilah Bang Hasan DFK. KPI kita itu. Ya. Nah, Bang, DFK itu secara nama, secara konsep itu menarik sekali, Bang. Ya kan? Karena memang musuh kita dalam menjaga persatuan itu memang disinformasi. Ya, fitnah dan kebencian. Nah, wadahnya adalah dunia maya itu. Yang paling banyak di dunia nyata juga ada, tapi paling besar itu di dunia maya. Persentasenya jarang orang berselisih di dunia nyata karena disinformasi. Nah, Bang, abang kan sebelumnya sebelum di kantor kepala kantor komunikasi presiden ini kan dikenal sebagai orangnya Pak Jokowi, ya kan? Nah, belakangan gara-gara disinformasi di dunia maya ini, pada suatu podcast abang menjelaskan maksudnya. Abang langsung dituduh, abang penjilat. Ya kan? Abang ini juru bicara keluarga, bukan sebagai kepala kantor komunikasi. Sampai di sini apa tanggapan Bang Hasan? Kalau isunya soal keluarga Pak Jokowi, lama sekali kita nggak keluar untuk memberikan tanggapan. Kita baru keluar terakhir-terakhir karena buat kita, loh kok makin kemana-mana ya? Tidak fokus di isu yang sebenarnya, tapi sudah kemana-mana. Dan ini penuh DFK. Disinformasi, fitnah, kebencian. Makanya yang saya sampaikan itu kan untuk meluruskan DFK-nya. Kalau masalah hukumnya, kasih ke penegak hukum, dan memang bolanya sedang ada di penegak hukum. Tapi disinformasinya, luar biasa. Fitnahnya, kebenciannya luar biasa. Dan menurut saya, ini bukan orang mau cari kebenaran ini. Enggak, ini mau zero sum game aja nih kayaknya. Mau salah satu binasa gitu. Kalau nggak dia binasa, orang lain binasa gitu. Ini kan nggak sehat buat bangsa. Gitu. Apalagi sampai ada tendensi misalnya ujung-ujungnya kemudian misalnya Mas Gibran harus dianulir pelantikannya. Atau ada juga yang bilang nanti dilantik dulu, habis itu di-impeach. Loh, Anda mau apa? Kita mau bernegara baik-baik nih. Kalau Anda punya tendensi atau punya appetite untuk kekuasaan, nggak apa-apa. Dan itu halal kok. Tapi tunggu masanya nanti 5 tahun lagi. Hari ini yang akan dilantik itu namanya presiden terpilihnya Prabowo Subianto. Wakil presiden terpilihnya Gibran Rakabuming Raka. Kalau Anda mau impeach itu, dia kan harus melakukan kesalahan semasa dia menjabat. Benar nggak? Iya. Aturannya kan begitu. Ada kesalahan yang nggak bisa ditoleransi lagi, ada pelanggaran yang dibikin selama dia menjabat. Gitu. Kalau nggak ada urusan dengan selama dia masa menjabat, Anda mau impeach dari mana? Apalagi berdasarkan sebuah akun yang belum terang itu, apakah itu benar dia atau tidak. Kalaupun ia benar itu, masa mau menghukum dosa masa lalu? Iya. Logikanya coba diluruskan. Ada orang yang duduk di sebuah podcast besar, podcast Deddy Corbuzier, kemudian dia ngaku dia suka nonton film porno. Nah, orang itu diusung oleh teman-teman ini jadi calon presiden gitu loh. Dan itu pun nggak dipersoalkan. Nggak dipersoalkan. Kalau dia jadi presiden mau Anda impeach apa gimana? Kalau dia yang menang kan jelas orangnya. Ya? Logikanya ada pengakuan. Logikanya harus lurus. Jadi kita tidak boleh sembarangan. Gitu. Begitu kita nggak suka sama orangnya, kita makan dengan logika setengah jalan atau setengah matang. Yang logika itu juga bisa menyeret kita sendiri.
Jadi ini kan logika setengah matang. Bang Hasan nggak tersinggung itu dengan kalau saya disebut penjilat. Penjilat, dituduh penjilat itu. Saya mendukung capres tertentu. Abang mendukung capres tertentu. Kalau capres saya yang menang, saya dianggap penjilat rezim, Bang. Tapi kalau capres abang yang menang, abang yang jadi penjilat rezim. Iya. Kalau capres teman-teman ini yang menang, mereka yang jadi penjilat rezim. Hari ini mereka gagal aja jadi penjilat. Jadi untuk klasifikasi penjilat pun mereka nih strata paling bawah ini gagal jadi penjilat. Jadi jangan gampang melabel orang untuk jadi penjilat. Kalau saya jadi penjilat rezim menurut mereka sekarang, kenapa? Karena kan calon saya menang. Iya. Kalau calon mereka yang menang, siapa yang jadi penjilat rezim? Mereka lah. Loh, mereka kemarin-kemarin juga berusaha jadi penjilat rezim kok, cuman gagal aja gitu. Sekarang kita yang dituduh sebagai penjilat rezim. Cuman beda nasib aja ini. Ya, mungkin 5 tahun lagi mereka yang jadi penjilat. Mungkin abang dituduh seperti itu, penjilat dan kemudian juru bicara keluarga, ya kan? Karena abang seolah-olah membela bahwa Fufu Fafa dan kemudian masalah tuduhan gratifikasinya Kaisang keluarga presiden. Saya nggak bela gratifikasi sama sekali. Jadi kan saya cuma mempertanyakan kenapa teman-teman media dan pendekar-pendekar hukum itu kaku mulutnya dan keluh lidahnya ketika bicara tentang orang lain yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Kaisang. Naik private jet juga, dan itu sering kali juga, tanpa pernah mereka tanyakan itu asal-usul private jet itu dari mana dan dalam rangka apa. Bahkan saya yakin beberapa teman media, saya yakin aja nih, pernah naik private jet bersama pejabat tertentu. Pak Mahfud sudah membantah itu, Bang, bahwa salah satu yang abang sebut kan yang naik private jet itu kan Pak Mahfud waktu menjadi ketua MK. Dalam podcastnya Pak Mahfud. Iya. Tapi apa bedanya? Dalam podcastnya saya kan diundang Pak Yusuf Kalla mau berceramah ke sebuah masjid di Makassar. Ya apa salahnya saya satu pesawat. Nah jadi dianggap kan nggak cuma sekali ya. Cuma sekali ya. Kan beliau bilang juga sering naik. Jadi gini, saya tidak menyalahkan Pak Mahfud naik pesawat jet. Saya nggak nyalahin Ibu Mega naik pesawat jet. Yang saya minta itu fairness-nya teman-teman media dan netizen. Ketika dan pendekar-pendekar hukum ini, ketika ada orang lain naik private jet, Anda diam saja. Kenapa yang ini Anda teriak-teriak? Kenapa untuk Kaisang Anda pakai samurai yang tajam sekali? Kalau yang untuk orang lain Anda pakai pedang film Hong Kong yang meliuk-liuk itu, yang nggak tajam sama sekali. Fairness-nya di mana? Ya. Kalau soal hukum, biar kasih ke orang yang ngerti hukum. Tapi dari sisi penghakiman, trial by press, penghakiman by press, dan penghakiman oleh netizennya, nggak ada keadilan sama sekali. Kecuali kita fair. Sama kayak nuduh penjilat tadi. Saya dituduh penjilat kan karena saya dukung yang menang. Kalau calon mereka yang menang, mereka yang jadi penjilat gitu. Sama-sama aja kita ini. Nah sama kayak yang tadi itu. Ini juga naik private jet, Anda diam. Ini naik private jet, Anda teriak-teriak. Kalau tuduhan sama-sama cari makan, Bang. Apa? Lah kalau sama-sama kenapa harus marah? Maksudnya kalau sama-sama kenapa harus marah? Kenapa Anda marah sama orang cari makan terus orang nggak boleh marah Anda cari makan? Kan harusnya begitu juga. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau orang nggak boleh marah gara-gara Anda cari makan, Anda juga nggak boleh marah kalau orang cari makan. Kan keadilannya di situ, fairness-nya di situ. Ya, begitulah tadi diskusi Hasan Nasbi ya, menjawab tuduhan beliau penyinyiran lah, bahasanya dinyinyirin. Bahwasannya Hasan Nasbi sekarang sudah jadi penjilat rezim. Hasan Nasbi itu udah berperan penting sih sebenarnya dalam pertarungan politik, cuma belum setenar saat ini. Saat 2014, 2019 beliau itu membela Pak Jokowi yang gue tahu sih. Dan benar apa yang dikata Hasan Nasbi itu, kalau misalkan mereka yang menang, ya yang mereka yang menuduhkan ke Hasan Nasbi penjilat rezim, yang menang itu ya mereka itu yang penjilat rezim, karena mereka kalah aja, jadi mereka gagal jadi penjilat. Ya bener kata Bang Hasan. Ya lagian ya patutlah dibela, itu kan keluarga presiden ya menurut gue ya. Jangan sampai
kabar itu simpang siur, bahkan jadi fitnah dan melebar kemana-mana. Itu kan bahaya, sangat bahaya. Apalagi dimanfaatkan emang oleh orang-orang yang nggak suka sama keluarga Pak Jokowi, ya itulah dia. Makanya kita juga harus kudu jaga omongan juga berdasarkan fakta. Biarlah kan lah ahli-ahli itu ngomong, tapi fakta kebenarannya di mana, itu yang harus kita ambil dan lalu kita nilai sikapnya bagaimana menurut kita. Gitu Sob. Bagaimana nih menurut pandangan kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.